Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini baik-baik saja dan tetap jaga kesehatan. Untuk kesempatan kali ini, materi yang Pak Is akan sampaikan adalah tentang IPA. Tentang bunyi dan sifat-sifatnya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.6, menerapkan sifat-sifat bunyi dan kaitannya dengan indera pendengaran. Yang berikutnya 4.6, menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Setelah percobaan, siswa mampu menjelaskan fungsi sifat-sifat bunyi terkait telinga sebagai alat pendengaran dengan lengkap. Yang kedua, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi terkait telinga sebagai alat pendengaran dan sistem matis. Dengarkan dulu. Ini adalah sebuah lagu atau instrumental dari Dayak. Silakan dengarkan. Jadi instrumental yang kalian dengarkan tadi dari video tadi, kalian tahu bahwa kita atau indera pendengaran kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni atau budaya yang beragam. Nah, karya seni seperti apakah yang kita dapat dengarkan? Kemarin sudah Pak Is terangkan tentang alat musik daerah seperti gendang, kecapi, suling, saluang. Nah, itu adalah alat-alat musik tradisional di Indonesia yang dapat kita nikmati dengan cara berbagai macam cara. Ada yang ditepuk, ada dipukul, ada yang dipetik, ada yang ditiup. Dari alat musik tersebut akan menghasilkan sebuah bunyi yang sangat indah. Jadi, menurutmu apa yang dimaksud dengan bunyi? Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi, dan bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Itu adalah pengertian dari bunyi. Berikutnya adalah sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi yang pertama adalah 1. Merambat melalui media perantara. Yang kedua, mengalami pemantulan. Yang ketiga, gelombang bunyi termasuk gelombang longitudinal. Yang keempat, gelombang bunyi dapat dibiaskan. Itu adalah 4 sifat-sifat bunyi. Nah, selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa bunyi merambat melalui media. Yaitu sifat bunyi yang pertama. Nah, yang pertama, bunyi merambat melalui udara. Jadi bunyi dapat merambat melalui udara. Nah, lihat pada gambar. Nah, kita membutuhkan sebuah jam dan meja. Nah,
Langkahnya, letakkan jam di ujung sebuah meja di ruangan yang sepi. Lalu kita berdiri di dekat ujung lain dari meja dan coba dengarkan detak jam tersebut. Apakah kita mendengarkan? Ya. Kita pasti dapat mendengarkan detik dari jarum jam karena suara udara merambat melalui udara atau bunyi merambat melalui udara. Itu pembuktian bahwa bunyi merambat melalui udara. Yang berikutnya, bunyi merambat melalui benda padat. Nah, ini bisa kita buktikan dengan tempelkan telinga kita ke ujung meja seperti terlihat pada gambar. Maka suara detak jam terdengar lebih kencang dan jelas. Percobaan ini membuktikan bahwa suara merambat melalui benda padat. Itu bunyi merambat melalui benda padat. Berikutnya, bunyi merambat melalui zat cair. Alat yang kita gunakan adalah kantong plastik, boneka yang berbunyi, benang, ember berisi air. Langkahnya, masukkan boneka ke dalam ember yang berisi air. Tempelkan telinga kita ke ember, lalu remas-remas boneka tersebut. Maka bunyi terdengar lebih kencang dan lebih jelas. Itu adalah membuktikan bahwa berikutnya, bunyi yang memperkuat bunyi aslinya. Nah, terjadi bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli dan jarak pemantulnya tidak jauh atau berdekatan dengan bunyi asli. Contohnya bunyi di dalam ruangan kelas terdengar lebih keras dan nyaring. Bunyi gemericik air karena dalam kamar mandi terdengar lebih keras karena di dalam kamar mandi yang hening. Nah, berikutnya gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Itu adalah gaung. Berikutnya adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Contohnya, bunyi pantul yang dihasilkan oleh dinding antara bangunan dan dasar suatu ruangan. Itu adalah gema. Berikutnya, tadi adalah gelombang bunyi termasuk gelombang longitudinal. Ini adalah yang tadi sifat bunyi. Apa itu bunyi longitudinal? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya sejajar. Sama dengan arah getarannya. Seperti ombak contohnya. Berikutnya, bunyi adalah mengalami pembiasan atau refraksi. Contohnya adalah fenomena petir yang terdengar lebih keras pada malam hari dibandingkan siang hari. Ini adalah gelombang termasuk bunyi yang dibiaskan. Nah, hubungan bunyi dengan indera pendengaran, bagaimana telinga kita dapat mendengar suatu bunyi, itu ada tahapannya. Yang pertama, bunyi ditangkap oleh daun telinga, berikutnya masuk ke dalam lubang telinga, berikutnya menggetarkan gendang telinga, berikutnya diteruskan ke rumah siput, berikutnya merangsang ujung saraf pendengaran, berikutnya disampaikan ke otak. Itu adalah tahapan supaya bunyi dapat didengar oleh telinga kita. Nah, terima kasih. Ini adalah materi untuk hari ini, yaitu adalah bunyi dan sifat-sifatnya. Untuk tugas, seperti biasa, nanti akan Pak share ke grup WhatsApp. Ya. Tugas seperti biasa,
Untuk kali ini Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.